Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini tanggal 30 Juni, pukul 12 lewat 56 menit. Gua mau membahas ANJT karena gini, ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa, tapi banyak pertanyaan. Bang, coba bahas ANJT. Bang, coba bahas ANJT. Bang, laporan keuangan kuartal satunya ANJT ancur. Kenapa sahamnya turun cuma sampai di angka 600? Setiap di angka 600, sahamnya mantul kayak ada yang jagain. Waduh, udah kayak kuncen saham aja, betul. Kayak begitu, kayak kuncen lah. Kira-kira ada penunggunya gitu ya. Ada yang berpandangan seperti itu, nggak masalah. Tapi gini guys, sebelum masuk ke ANJT, gue mau sedikit bercerita. Ya, misalkan di Jakarta. Di Jakarta ada luas tanahnya adalah 200 meter. Ya, 200 meter. Di situ pasarannya luas tanahnya adalah misalkan ada di angka 3 juta 4 juta atau 5 juta. Walaupun kalau di Jakarta nggak ini ya, paling di pinggirannya lah. Nah, 400 meter itu yang sudah dibuat bangunan baru sepertiga. Kira-kira sepertiganya atau baru kira-kira sekitar 60 meteran. Yang sisanya 140 meter itu belum, masih berupa tanah. Nah, itu pasarannya ya kalau kita hitung per meter, katakanlah dia harganya seharusnya mencapai 1 miliar atau 1,5 miliar. Cuman di pasar itu dijual dengan harga 300 juta. Kira-kira kalau lu menjadi orang yang mengetahui hal tersebut, lu mau beli tanah itu atau tidak? Kayak gitu, guys. Yang baru ditumbuhi atau yang baru jadikan bandungan cuma 60 meter. Oh, kayaknya yang 140 meter bisa nih kita buat ruko. Oh, bisa nih kayaknya kita buat villa. Bagaimana kalau di dalam tanahnya ada tambang? Bagaimana kalau di dalam tanahnya ada cadangan emas? Bagaimana yang lain? Nah, itu sedikit cerita aja guys ya. Sedikit cerita. Nah, sekarang kita masuk ke ANJT. ANJT ini mengoperasikan 6 perkebunan yang ada di wilayah Kalimantan, di wilayah Sumatera, ada juga yang di Jawa, kalau nggak salah di Jawa Timur dan Papua. Nah, ANJT itu ya memiliki luas wilayah yang ditanami itu baru sekitar 50.000 hektar. Baru sekitar 50.000 hektar. Tapi sebenarnya dia punya cadangan, luas cadangan seluas 154.000 hektar per tanggal 31 Desember 2023. Ya, tapi ada juga yang memang kebunnya ya dialokasikan untuk memenuhi komitmen sukarela kami terhadap lingkungan dan sosial yang mencakup konservasi keanekaragaman hayati, sungai, dan perlindungan area yang memiliki makna sejarah atau budaya. Jadi, ya seperti itu guys kira-kira. Yang banyak itu masih belum menghasilkan, tapi dia sudah menanam sekitar 58.000 hektar. Itu yang dilakukan ANJT. Nah, banyak investor ya makanya kita lihat nama-nama besar kan termasuk salah satunya Palo Keng Hong karena memang di paparan publik per tanggal 31 Desember 2023 namanya Palo Keng Hong ada di sini. Dia memiliki persentase kepemilikan 1%. Itu hal yang menarik pertama. Gue nggak tahu ya apakah ada investor besar juga yang melirik dan sudah punya NJT. Kayaknya sih ada ya, kayaknya ada. Kalau lu tahu silahkan lu coba komen di bawah. Itu hal yang menarik pertama. Hal yang menarik kedua adalah ANJT saham. Ya, perusahaan ini sempat mau dibeli dengan harga premium. Memang ini baru kabar ya guys ya. Memang ini baru kabar dan itu kabarnya keluar di tahun 2024 bulan Februari. Dia mau menjual, pengendali berencana jual ANJT dengan harga premium. Ya, paling tidak bisa menyentuh angka 7 triliun. Ya, 7 triliun. Nah, ini di stok Bitor nih. Ada di banyak eh, berita. Nah, ini nih guys. Lokeng buka suara soal rumor pengendali akan divestasi di harga premium. 500 juta. Mengetahui masalah tersebut, pengendali ANJT berniat melego kepemilikan mereka di ANJT divaluasi 400 juta US dollar hingga 500 juta. 1 miliar US dollar itu setara 16 triliun. Karena kan kurs US dollar saat ini ada di angka 16.300-an. Bener ya?
Kalau misalkan 500 juta, berarti dia dijual rata-rata di angka 7 triliun sampai 8 triliun. Sedangkan market cap dari ANJT hanya di angka 2,2 triliun. Itu hal yang menarik kedua, guys. Jadi gue belum bahas soal laporan keuangannya nih, guys. Gue belum bahas laporan keuangannya. Seharusnya kita sudah tahu, kita sudah menyadari bahwa ada hal yang menarik dari ANJT ini, guys. Bayangin, dia baru menanam sekitar 50 ribuan hektar aja dengan usia tanaman sekitar 19 tahun, 17 sampai 19 tahun, dia sudah bisa mencatatkan pendapatan 48 juta US dollar. Kerugiannya ini ya banyak disebabkan karena bebannya yang cukup besar, kemudian ada juga kerugian selisih kurs. Kemudian ada juga beban keuangan karena memang dia punya beban keuangan yang cukup besar imbas dari ada utang jangka panjang. Di sini nih, guys. Nah, lo bisa lihat nih, guys. Cuman kita perlu tahu bahwa baik entitas anak maupun yang tidak langsung, entitas anak baik yang langsung maupun yang tidak langsung, kita lihat nih. Ini Anja, ini ada yang di wilayah Sumatera, dia gede nih nilainya. Nih, jumlah asetnya ada 500 juta US dollar. Sekali lagi, itu berarti senilai ya kira-kira 8 triliunan. Kemudian ada lagi entitas anak tidak langsung, yang ini yang di Papua. PT Putra Manunggal Perkasa atau PMP ada di angka 125 juta US dollar. PT Permata Putra Mandiri ada di angka 90 juta US dollar. Jadi kita udah tahu tuh, guys. Dua hal kenapa ada yang menarik dengan ANJT. Itu dua hal. Ketiga, dari perkebunan perusahaan-perusahaan kelapa sawit ya atau yang berhubungan dengan sawit-sawitan CPO. Kemarin kita udah bahas TAPG, sempat bahas TAPG. Ya, lu bisa lihat video sebelumnya. Kita udah pernah bahas LSIP. Kita udah pernah bahas kemarin apa sih? Lupa gua dah. Tadi pagi tuh SMAR. ANJT termasuk perusahaan yang valuasinya murah karena dia saat ini PBV-nya hanya 0,3. Guys, PBV-nya nih, guys. Ini salah nih, guys ya, karena gue belum ini. Book value-nya belum gua ini nih. Nah, ini nih. Jadi kalau kita mau lihat book value-nya dari sini, tuh dia book value-nya ada di harga 1.900 tuh. Sekarang valuasi dari PBV-nya 0,3. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan CPO sawit-sawitan yang udah pernah kita bahas, ANJT yang paling murah. Dan sekali lagi gue tanya balik, kalau lo mendapatkan situasi di mana ANJT, lo tahu perusahaannya seperti ini ya, lu tahu kondisi perusahaannya seperti ini, kira-kira lu mau beli sahamnya enggak dengan valuasi semurah ini? Kayak gitu, guys. Nah, itulah yang mungkin, tiga alasan itulah yang mungkin dilihat oleh Pak Lo Keng Ho dan investor-investor lainnya. Sudah begitu, produksi kelapa sawitnya, ya iya dong, dia punya cadangan lahan banyak, walaupun memang belum tentu semuanya bisa ditanami ya, karena ada yang namanya tanah ini support atau enggak, kemudian ada kebijakan nggak di wilayah sana dengan pemerintah setempat. Boleh nggak ditanami, boleh nggak sebenarnya di planting dan sebagainya. Walaupun semuanya, sekali lagi, walaupun semuanya tidak bisa ditanami ya, karena pasti akan terbentur dengan berbagai macam kondisi, faktor, cuaca, bisa jadi tanahnya kondisinya bagaimana, kebijakan dari pemerintah setempat. Tapi jumlah produksi dari tandan buah segarnya, hasil perkebunan naik terus. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa ya memang ya tinggal ditanam lagi, kemudian dari cadangan lahan yang banyak dimanfaatkan lagi kayak gitu. Soal kebijakan, ingat guys, kebijakan itu bisa berubah suatu waktu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Kebijakan-kebijakan itu selalu bisa berubah. Tergantung ya bagaimana peraturannya, apakah nanti merugikan atau menguntungkan. Seharusnya menguntungkan gitu ya, menguntungkan rakyat Indonesia dan sebagainya. Tapi kebijakan itu bisa berubah. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang kita tahu bahwa kondisi ANJT seperti itu. Itu tiga hal yang menarik dari ANJT. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.